Nah, saudaraku, kalau kita bisa memahami perjalanan kehidupan kita di dalam Tuhan itu sebenarnya gini, banyak orang dia mengkotakkan hidup ini. Maksud saya gini, contoh ya, dia sudah dapat iman nih, misalnya di area pernikahan. Seseorang nih menikah, ada iman bahwa menikah itu ya bisalah hidup bersama istri atau hidup bersama dengan seorang suami, dan mereka tidak terlalu punya banyak masalah di situ. Dia percaya ada Tuhan di dalam pernikahan mereka. Itu hal yang sangat baik. Hanya biasanya di area lain di dalam kehidupannya, contoh di dalam pekerjaan, dia bisa tidak ada iman di situ. Sehingga dia memperjuangkan dengan segala macam cara usahanya dia, sehingga mengalami proses kegagalan di dalam pekerjaan, di dalam usaha atau di dalam bisnis gitu. Itu juga bisa. Yang hari ini yang saya mau share, bagikan kepada setiap saudaraku adalah seperti ini pembelajarannya. Satu hari, saat Tuhan Yesus membuat mujizat yang luar biasa, saudara, yaitu dia memberikan makan kepada 5.000 orang. Hanya modalnya itu 5 roti dan 2 ikan. Wow. Dan mujizat yang sangat luar biasa di depan mata murid-murid. Karena begitu banyak orang, 5.000 laki-laki. Dan belum lagi ada perempuan dan anak-anak. Ramai sekali. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan dimultiplikasikan di depan murid-murid. Dan karena orang diaturkan duduk 50 orang ya. Sehingga setiap murid itu, rasul-rasul itu, mereka mengambil keranjang piknik dan mengisikannya penuh, dan kemudian mendistribusikannya lagi, dan kembali lagi dan mendistribusikan lagi. Di depan mata mereka melihat mujizat, multiplikasi dan multiplikasi. Dan mereka kagum dengan pastinya dengan apa yang Tuhan lakukan. Bahkan dikatakan setelah selesai makan masih sisa 12 bakul. Nah, kejadian yang menarik, saudara. Setelah itu dikatakan oleh Alkitab, Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-murid itu, ya, dikatakan di dalam bahasa Inggris juga sangat spesifik, memerintahkan kepada murid-murid untuk masuk ke perahu untuk ke seberang. Yang saya mau melihat di sini adalah gini. Saya bertanya, kenapa sih Tuhan Yesus harus memerintah? Ya. Artinya memaksa dalam hal ini. Ternyata ya saudara, kalau saudara lihat, Tuhan Yesus itu tahu apa yang akan terjadi. Sebenarnya bukan dia tidak tahu. Dan lebih lagi dalam hal lahiriah, murid-murid itu nelayan. Sebagian minimal ya ada 3-4 orang di situ yang nelayan. Yang mereka paham bahwa sebentar lagi ini angin bertiup seperti ini. Kalau kita akan ke seberang, ini kita melawan angin. Sehingga kecepatan angin itu juga membuat apa yang mereka lakukan akan sia-sia. Sehingga mereka tidak mau, mereka segan untuk menyeberang. Makanya Tuhan Yesus perlu memaksa mereka. Mungkin kita berpikir, kok Tuhan Yesus main paksa ya, Tuhan Yesus jahat. Saya melihat begini, ternyata di dalam Tuhan itu peduli dengan iman kita itu untuk ditumbuhkan. Iman kita itu yang progresif, bukan yang hal lain. Ya, bukan agamanya yang progresif berubah, tapi imannya yang perlu progresif dalam pengertian ditumbuhkan. Kepercayaannya bukan hanya di satu bidang, tetapi terus ditumbuhkan. Juga bukan hanya satu kali, tapi terus menerus diberikan kesempatan untuk exercise. Gitu. Lihat. Maksudnya apa? Saat mereka mendayung, saya contohkan karena itu sore, saya ambil jam 7 malam. Dikatakan oleh firman Tuhan sampai jam 3 pagi. Giliran masuk jam jaga yang keempat, saudaraku. Itu jam 3 pagi. Mereka
tidak berhasil menyeberangi danau itu. Bahkan tidak banyak dari pantai, jaraknya tidak jauh. Maksud saya, Tuhan Yesus memberikan mereka kesempatan baru melihat mujizat yang luar biasa, pekerjaan Tuhan yang hebat. Mereka dapat peran untuk menjadi distributor dalam hal itu, menjadi pelayan yang mendistribusikan makanan, menolong melakukan pekerjaan pelayanan. Tetapi bukan Tuhan Yesus tidak puas dengan saudara orang yang melakukan pekerjaan pelayanan. Yang saya menangkap di sini adalah buat setiap saudara yang mendengarkannya, Tuhan Yesus itu sangat peduli dengan hidupmu. Dia mau mengangkat hidupmu. Dia mau memberikan engkau peran lebih daripada sekedar melakukan pekerjaan pelayanan. Tetapi untuk apa? Untuk terlibat di dalam pekerjaan mujizatnya. Yaitu, kalau kita perhatikan, angin itu adalah angin sakal yang bertentangan dengan haluan kapal mereka. Angin itu bertiup menentang kapal mereka. Tuhan Yesus sudah pernah menunjukkan kepada murid-murid, selain dari baru melakukan mujizat luar biasa, Tuhan Yesus sudah menunjukkan bahwa memerintahkan badai, angin ribut saat dia tidur di perahu, dan angin yang begitu ribut. Ini kejadian yang berbeda di dalam Matius pasal 8. Ya, saudara lihat, ini Matius pasal 18 sekarang. Dan apa yang terjadi di situ? Ya, di situ terjadi dari Matius pasal 14 maksud saya. Ya. Nah, dan apa yang murid-murid sudah pernah lihat dari Tuhan Yesus memerintahkan badai untuk tenang. Malam hari itu tidak ada satu orang pun yang exercise iman mereka. Tuhan Yesus itu memberikan kesempatan untuk mereka mengalami itu, untuk exercise imannya. Sehingga apa yang mereka alami, ya, itu tidak membuat mereka terhambat, tetapi menjadikan mereka justru maju. Sampai jam 3 pagi. Tuhan Yesus perlu menunjukkan diri. Nah, ini hal juga yang menarik yang saya lihat. Saat Tuhan Yesus menunjukkan diri kepada mereka, apa yang Tuhan Yesus nyatakan? Tuhan Yesus dari jauh memperlihatkan diri. Walaupun itu gelap, tapi karena ada kilat memancar begitu ya saudara. Sehingga murid-murid melihat. Dan Tuhan berkata, jangan takut, ini aku. Karena mereka mengira itu hantu. Di sini pun saya mau melihat bahwa Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang luar biasa. Dia sudah memberi mereka kesempatan, mereka tidak pakai untuk melakukan mujizat ya saudaraku ya. Untuk exercise ya. Dan saat Tuhan Yesus memperlihatkan diri dan berkata ini aku, hanya satu orang. Kali ini saya melihat. Ternyata masih ada satu orang, Petrus, yang berkata, Tuhan, jikalau itu engkau, suruhlah aku berjalan kepadamu. Tentu berjalannya di atas air karena mereka sedang ada di danau yang luas. Saya percaya, sangat personal. Ternyata di sini Petrus kesekian kali akhirnya menangkap apa yang dia lakukan sepanjang malam. Mengingat apa yang Tuhan Yesus lakukan berapa jam sebelumnya. Bahwa ada mujizat yang luar biasa. Mereka diberikan kesempatan untuk melakukan mujizat dan mereka tidak pakai itu. Sekarang saat Petrus melihat Tuhan Yesus dan ada keraguan di antara murid-murid, Petrus berkata, ini adalah kesempatanku. Kalau memang ini adalah Tuhan, aku mau pakai ini menjadi kesempatan. Aku mau untuk mengalami satu terobosan, meninggalkan perahu yang berhantaman, perahu yang bertentangan dengan arah angin, saudaraku. Yang tergoncang ini, dia mau keluar dan meninggalkan itu. Untuk apa saudaraku? Mendapatkan Tuhan. Dan disitulah yang pertama kali dan yang terakhir kali ada seorang manusia. Ya, manusia biasa. Dia berjalan di atas air, yaitu Petrus. Kalau Tuhan, dia adalah Tuhan. Dia adalah manusia, dia adalah Tuhan. Tetapi Petrus manusia dan berjalan di atas air. Berdasarkan apa? Berdasarkan perkataan firman yang dia pegang. Karena Tuhan berkata, datanglah. Nah saudaraku, pembelajaran ini sangat menarik kalau kita bisa melihat. Ternyata di dalam area kehidupan kita, Tuhan hatinya selalu mau menumbuhkan anak-anaknya. Bukan hanya di dalam melakukan pekerjaan pelayanan, tetapi untuk menerima kehidupan dan berjalan di dalam kebenaran firman.
untuk sehingga melalui orang ini Tuhan Yesus mengerjakan mujizatnya. Nah saudara, kalau engkau menangkap pesan yang saya sampaikan sekarang, Tuhan itu berbicara kepadamu bahwa engkau pun di dalam hidupmu Tuhan memakai untuk meneruskan kebenaran kehidupan kasih Tuhan, tetapi bukan hanya berdasarkan perkataan, tapi berdasarkan kuasa yang juga Dia sudah berikan kepadamu. Exercise your faith, ya. Jadi iman itu bisa ditumbuhkan, iman ya saudaraku, itu bisa sekali lagi berkembang. Iman itu berjalan terus bertumbuh progresif ke depan. Nah, sekarang saudaraku, saya percaya sama seperti apa yang disampaikan. Jangan berhenti di satu area kehidupanmu engkau sudah maju, tetapi terus di dalam setiap area kehidupanmu taruhkan iman, taruhkan pengharapan, taruhkan ketekunan, dan pegang janji Tuhan. Dan Tuhan mau memakai hidupmu untuk menyatakan mujizat, yaitu ada kuasa Tuhan yang akan terjadi melalui hidupmu. Amin.